Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Buai Pemaca atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Buai Pemaca, serta Bapak Ibu Guru yang hadir pada kegiatan pada hari ini. Puja dan puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan taufik dan hidayahnya pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk melakukan kegiatan diseminasi tentang budaya positif calon guru penggerak. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Susunan acara diseminasi tentang budaya positif calon guru penggerak. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Buai Pemaca. 5. Kegiatan inti diseminasi. 6. Tanya jawab dan diskusi. Dan 7. Penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafalkan lafal basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara diseminasi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran acara kita pada hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Buai Pemaca yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Robinson SAG. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairum mata'iha al-mar'atu shalihah. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir pada siang hari ini, dan yang saya hormati terkhusus Bapak Fadlullah yang pada hari ini melakukan aksi nyata dalam kegiatan tugas daripada guru penggerak. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada siang hari ini. Baik, sebelum saya menyampaikan selanjutnya, tadi kami menghubungi kepala sekolah yang seyogyanya kepala sekolah hadir pada hari ini, namun karena beliau tidak hadir karena mantan kepala dinas kita itu mau sedekah, jadi beliau berada di sana, Pak Ansori. Jadi beliau tidak bisa hadir. Jadi sekali lagi terkhusus kepada Pak Fadlullah, beliau mohon maaf karena beliau tidak bisa hadir. Dan sekarang ini kalau tidak salah sudah buka angkatan ke-11 ya. Jadi
bukan saja Bapak Ibu yang ASN dan P3K, tetapi juga ini terbuka untuk semuanya. Juga Bapak Ibu guru yang yang belum P3K juga bisa ikut ini karena banyak. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih kepada Pak Fadlullah yang telah menyiapkan segala-galanya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi nilai tambah bagi sekolah kita. Dan silakan untuk Pak Fadlullah untuk menyampaikan hasilnya, dan ini diseminasi ini berkaitan dengan tugas modul 1.4 ya, yang masalah budaya positif. Budaya positif ini bukan saja hanya untuk siswa tetapi juga untuk semua guru kita. Ini kurikulum merdeka. Itu saja yang saya sampaikan, tidak banyak, tidak panjang lebar. Kemudian kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Fadlullah. Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Robinson yang telah memberikan pengarahan kepada Bapak Ibu guru semua. Semoga bisa membangkitkan motivasi untuk mengikuti program guru penggerak ke depannya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara inti kegiatan diseminasi tentang budaya positif calon guru penggerak yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Fadlullah SPD. Kepada Bapak Fadlullah kami persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari yang cukup panas cuacanya ini kita sudah bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang sehat dan tak kurang satu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita juga termasuk akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih yang pertama kali saya ucapkan karena sudah berkenan untuk hadir di dalam ruangan ini untuk memenuhi undangan kami, yaitu diseminasi dan kegiatan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke materinya di sini, saya ingin tekankan lagi bahwa di sini saya berdiri bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu sekalian, bukan juga karena saya sudah ahli dalam hal ini, tetapi saya berniat hanya untuk menjalankan kewajiban, kemudian untuk melaksanakan tugas salah satu di kegiatan calon guru penggerak. Semoga dengan kegiatan ini mungkin nanti ada beberapa masukan atau umpan balik yang Bapak Ibu berikan kepada saya untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dalam rangka mengikuti pendidikan calon guru penggerak di sini. Dan saya mohon izin kepada para senior yang sudah ada di sini, Pak Ardani Hasan, Pak Rahmat, Bu Komaria, Pak Erpan juga ya, dan seluruhnya yang tidak sempat, Bu Mida juga yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, mohon izin, mohon maaf kalau nanti dalam penyampaian ini mungkin agak terlalu lancang. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita mulai materinya, ada sedikit sebenarnya ini ice breaking. Kalau mau ada gerakan-gerakan tubuh mungkin agak kurang pas ya karena ini siang ya. Jadi kita agak mikir-mikir dikit saja.
Ini silakan Pak Ijon. Nah, ada berapa binatangkah di gambar ini? Ya, biar agak rileks Bu, jangan terlalu tegang. Kira-kira ada yang mau komen Bu? Ada berapa dapatnya? Boleh sebutkan? Itu yang pertama ada tikus, kucing, anjing, keledai, dan juga gajah. 5 ya? Ya, ada 5. Ada yang bisa melihat selain yang disebutkan Bu Yeni? Ada satu lagi, ada ikan hiu sama kura-kura, kucing, ada ular, ya. Tambah lagi tungau ya. Tungau berarti 10, baru 10. Nah, kalau sudah ya kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini dia jawabannya. Silakan dilihat sendiri. Ada 16 di situ. Ya, itulah Bapak Ibu. Kita hanya intermezzo yang ini ya, biar agak segar lagi pemikiran kita untuk membahas materi budaya positif di sini. Sudah siap ya Bapak Ibu ya? Ya, mohon izin Bapak Ibu, silakan next. Sebelum saya memaparkan materinya, perkenalkan dulu, ini ada Bapak Dr. Haji Jajang Supriyatna MPD, itu selaku fasilitator kami. Beliau ini adalah seorang mantan kepala sekolah dan sekarang menjadi pengawas. Tempat tinggal beliau itu di Sukabumi. Jadi kami hanya kegiatan yang bertatap muka itu melalui tatap maya atau melewati Zoom. Kemudian di sebelah kiri saya itu ada Bapak Apri Kurniawan MPD sebagai pengejar praktik kami. Beliau ini berasal dari Sipol Sender Boy Pematang Ribu Ranau Tengah, mengajar di SMP 1 Boy Pematang Ribu Ranau Tengah. Dan saya sendiri sudah tidak perlu saya perkenalkan lagi, langsung saja ya. Kemudian diawali dengan 3 buah pertanyaan Bapak Ibu sebagai pemantik diskusi atau pemaparan saya hari ini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Mohon nanti dikomentari. Yang pertama, hukuman itu akan mendisiplinkan anak tujuannya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman membersihkan sampah misalnya di halaman sekolah, menyiram tanaman, itu juga dapat merubah anak menjadi lebih disiplin. Yang ketiga, memberi penghargaan dan hadiah itu adalah cara yang efektif dalam memotivasi anak agar lebih rajin belajar. Nah, silakan Bapak Ibu, apakah setuju dengan 3 pernyataan ini? Atau kalau seandainya tidak setuju, di bagian yang mana yang tidak setuju dan bagian mana yang cenderung menyetujui untuk kegiatan yang diberikan treatment kepada siswa kita. Silakan. Bu Uswatun, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan untuk beberapa pertanyaan itu. Yang pertama, hukuman akan mendisiplinkan siswa. Pendapat saya di sini ada 2, yaitu bisa iya, bisa juga tidak, tergantung dengan apa yang membuat anak itu dihukum, gitu. Lebih tepatnya kalau kita sebut reward and punishment, ya, punishment. Jadi biar anak itu jerah, gitu. Jadi yang kedua, pemberian hukuman membersihkan sampah di halaman sekolah, menyiram tanaman, dapat merubah anak menjadi lebih disiplin. Saya juga yang ini
sebenarnya lebih condong kepada agak kurang setuju saya secara pribadi, karena kadang hukuman itu membuat anak itu malah enggan untuk berhadapan dengan kita, malah anak itu malah menjauh begitu. Jadi saya tidak begitu, lebih condong kepada tidak setuju bahwa hukuman itu membuat anak lebih disiplin. Tapi kalau membuat anak jera atau bisa belajar dari pengalaman, itu saya lebih setuju ke situ. Nah, kalau yang ketiga itu memberi penghargaan dan hadiah adalah cara yang efektif dalam memotivasi agar anak lebih rajin belajar. Saya sangat setuju. Karena kan tidak tahu kalau untuk di mata pelajaran, kalau di bimbingan konseling, punishment and reward itu sangat baik untuk anak. Apalagi reward, kan yang ketiga ini lebih ke reward ya. Contohnya misalnya kalau seandainya bapak ibu guru mengajar dan memberikan hadiah untuk anak itu biasanya banyak lebih ke termotivasinya. Berhubung di sini saya sebagai guru BK tidak pernah masuk ke kelas, tapi apa yang saya bicarakan ini berasal dari pengalaman saya. Saya dulu sebagai siswa sangat termotivasi ketika ada guru yang kalau seandainya memberikan tugas atau ada soal yang harus dikerjakan dan nanti diiming-iming gini, nak, siapa nanti kalau bisa jawab pertanyaan ibu kasih coklat, pasti berebut anak-anaknya. Itu. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih kepada Bu Suatu, luar biasa ya. Kita beri aplaus saja ya. Ya. Memang guru BK kita luar biasa. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin berkomen. Di sini sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita hanya sharing, diskusi saja. Kalau ada Bapak Ibu yang lain ingin memberikan tanggapan tentang pernyataan 3 ini, silakan. Kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sekedar hanya memberikan tanggapan ya. Jadi yang pertama itu hukuman akan mendisiplinkan anak. Kalau secara pribadi atau secara umum lah, kalau secara umum menurut saya kurang setuju, karena anak kadang-kadang walaupun sudah dapat hukuman tapi tidak disiplin juga. Tapi mungkin salah satu cara kita mendisiplinkan anak, kita harus tahu dulu kenapa anak itu melanggar. Jadi kita tahu penyebabnya. Misalnya kita kasih contoh, anak sering datang terlambat. Kita harus tanya dulu anak itu apa penyebab mereka datang terlambat. Karena ada beberapa, apalagi untuk daerah kita, kalau hujan sudah luar biasa jalan dari rumah menuju sekolah. Jadi itu. Jadi jangan kita langsung menghukum anak tapi kita tidak tahu penyebab mereka apa. Itu menurut saya. Yang kedua, memberikan hukuman membersihkan sampah di halaman sekolah, menyiram tanaman dapat merubah anak menjadi lebih disiplin. Ini mungkin bisa iya, mungkin bisa tidak. Kenapa? Karena ada beberapa anak mereka berpikir saya terlambat, paling disuruh nyiram tanaman. Nah, seperti itu. Jadi di sini mungkin kita kembali lagi, kita berbicara dengan anak tersebut. Kenapa? Balik lagi, kenapa mereka bisa terlambat tadi. Jadi intinya begini, kalau menurut saya kita harus tahu dulu apa sih penyebab anak itu terlambat datang ke sekolah, sehingga mereka melanggar disiplin peraturan yang ada di sekolah. Tapi kalau yang poin yang ketiga, ini sangat setuju sekali, karena anak-anak itu begitu mereka melakukan sesuatu hal yang positif, kita beri reward. Jangankan berupa makanan seperti Bu Atum sampaikan coklat, kita kasih saja nilai yang, nak, nilai kamu akan ibu tambah. Itu saja bagi mereka sudah luar biasa senang. Apalagi kalau mau dibelikan coklat, tambah lebih senang lagi. Jadi kalau yang poin nomor 3, secara pribadi saya sangat setuju. Mungkin hanya itu saja tanggapan dari saya.
Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada senior kita Ibu Komaria. Yang saya tangkap tadi beliau sudah memberikan pendapat bahwa kita menghukum itu harus tahu dulu latar belakang siswa itu melakukan pelanggaran itu, tidak serta-merta langsung menghukum begitu saja. Itu saja Bu ya. Ya, terima kasih dua Bapak Ibu, Ibu-ibu yang sudah memberikan tanggapan. Mungkin ada satu lagi, Bapak-bapak. Kalau cukup, ya nanti juga ada forum untuk diskusi lagi. Kita langsung saja untuk memahami sedikit apa yang saya paparkan di sini tentang 3 pernyataan ini. Tidak akan langsung saya jawab apakah ini benar atau salah. Nah, kita akan melakukan simulasi, Bapak Ibu. Simulasi next sebagai berikut ya. Saya akan bagikan kertas kepada Bapak Ibu yang bagian sebelah kanan saya. Sebelah kanan, satu orang satu aja. Yang sebelah kanan saja, yang sebelah ini tidak usah, yang ini aja. Ya. Satu aja, ada satu meja, satu guru yang megang kertas, satunya tidak. Nah, untuk membantu saya menjelaskan apa tentang 3 pernyataan tadi, kita akan melakukan simulasi begini, Bu. Bapak Ibu yang mendapatkan kertas, silahkan Bapak Ibu tulis sesuatu yang sangat bernilai dan berharga bagi Bapak Ibu. Boleh benda, boleh seseorang, nama orang, dan jangan diperlihatkan dengan teman guru sebelahnya. Jadi disimpan, tuliskan apa menurut Bapak Ibu yang paling berharga bagi Bapak Ibu di dalam kehidupan Bapak Ibu. Misalnya anak, misalnya sebutkan aja nama anaknya, atau benda misalnya HP misalnya, boleh juga, terserah. Menurut Bapak Ibu yang paling berharga. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah ditulis di genggam di tangan kanan, Bapak Ibu yang megang kertas itu dipegang erat-erat, jangan sampai dilepaskan, jangan sampai ditunjukkan dengan orang lain, karena itu adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu di sebelahnya berarti di sebelah kiri saya, adalah mencoba untuk membuka genggaman tangan Bapak Ibu yang sebelah tadi, yang berisi kertas yang ada tulisan sesuatu yang berharga tadi. Boleh dengan memaksa, boleh juga dengan merayu, membujuk, bahkan menyogok. Boleh, diperkenankan semuanya. Caranya itu dengan tujuan Bapak Ibu yang megang tadi, targetnya bisa membuka kertas tadi. Nah, silakan. Sudah ya? Selesai? Sudah? Ada yang berhasil tak Bapak Ibu membuka? Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Pak Rahmat yang berhasil? Boleh komen dulu Pak Rahmat. Ya, silakan komen dulu. Pak Rahmat berhasil membuka genggaman tangan Pak Ardani. Zong, kosong. Awalnya ditukar sama HP, kok nggak ada tulisannya apa? Kosong. Ketipu. Yang lain silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Yulen silakan. Keluarga Pak.
Keluarga. Bisa ya dibuka ya? Punya Bu Yeni ya? 50 Pak. Alasannya kenapa Bu Yeni dibuka? Boleh komen dulu? Dipaksa, Pak. Oh, dipaksa. Jadi karena dipaksa sakit tangannya? Daripada sakit, buka apa ya? Pasca saya. Oke. Itu alasannya. Ada lagi Bapak Ibu yang berhasil? Kalau ada yang mau komen juga yang tidak berhasil, boleh juga komen. Yang tidak berhasil membukanya. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, ini hanya sebagai simulasi saja. Bu, mau komentar boleh. Kenapa alasan tidak berhasil? Oke, kenapa tidak berhasil? Padahal Bu Mary tadi sudah saya pijat-pijat, masih sudah digelitik-gelitik juga masih. Ternyata beliau ini punya pendirian untuk tidak memberitahukan apa yang sudah menjadi komitmen dia, itu saja. Ya, boleh Pak Febri silakan komen. Aku ini Pak ya, alhamdulillah nggak mesti bujuk, nggak mesti rayu, tapi saya tahu karakter siswa ini dan saya paham betul apa yang ada di pikiran dia. Jadi pas waktu dia nunjukkan itu benar, oh tepat siswa ini saya tahu watak sifat tulisannya skater Pak. Jadi benar-benar saya paham wataknya dan tahu keinginannya. Nah, jadi tanpa saya harus buka dia tunjukkan ke saya skater, nah benar Pak. Ya, jadi anak ini nakal Pak. Ya, kasih tepuk tangan untuk Pak Febri, berhasil ya. Ya Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan simulasi itu adalah cara untuk membantu kita memahami sedikit apa yang akan saya paparkan ini. Sekarang kita lanjutkan di slide selanjutnya, Pak. Nah, di sini saya akan mulai dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi itu adalah sesuatu yang tidak nyata, ya kan? Ilusi itu adalah tidak yang sebenarnya. Nah, ilusi kontrol itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang atau kelompok orang merasa atau percaya bahwa mereka memiliki kendali atau kekuasaan atas suatu situasi atau peristiwa. Tetapi sebenarnya kendali tersebut hanyalah ilusi dan tidak benar-benar ada. Nah, ini adalah teori ilusi atau teori kontrol ilusi atau ilusi kontrol. Nah, sekarang kita lihat dari simulasi yang Bapak Ibu jalani tadi. Sekarang kita akan bahas satu persatu apa saja ilusi kontrol itu atau teori kontrol itu. Yang pertama, kita kaitkan dengan siswa, dengan tugas dan pokok kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya kita mungkin dalam pikiran kita bisa mengontrol siswa itu karena kita adalah gurunya. Tetapi kadang-kadang sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang benar-benar nyata atau benar-benar ada, melainkan itu hanya sebagai ilusi saja, tidak benar-benar nyata. Maksudnya seolah-olah kita bisa mengontrol siswa kita. Kita perintahkan di sini, perintahkan itu dan sebagainya, ya. Seolah-olah mereka menurut, ya, ikut apa yang kita perintahkan. Tetapi jauh di lubuk hati mereka itu sebenarnya mereka tidak ingin dikontrol. Jadi itu benar-benar semacam ilusi yang tidak benar-benar nyata. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritikan dan kita membuat siswa itu merasa bersalah itu seolah-olah adalah bisa menguatkan karakter mereka. Jadi karakter mereka bisa lebih tangguh, bisa lebih jujur, bisa lebih disiplin mereka. Belum tentu Bapak Ibu.
Belum tentu. Jadi ini hanya sebagai ilusi, seolah-olah memang benar kita bisa mengontrol siswa itu dengan cara mengkritiknya, dengan cara membuat mereka merasa bersalah, padahal sebenarnya belum tentu. Kemudian yang ketiga, yaitu ilusi bahwa setiap penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan-penguatan yang positif memang kalau sekilas dia akan berubah sikapnya. Kalau dia melakukan pelanggaran, kita berikan penguatan yang positif, tentu dia akan berubah karena kita sebagai pendidik atau gurunya. Tetapi apakah itu bisa mengubah, benar-benar mengubah dirinya atau karakternya? Belum tentu, karena itu adalah sebuah ilusi. Bukan merupakan sesuatu yang nyata. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita perhatikan dengan simulasi yang Bapak Ibu lakukan tadi. Coba, yang tadi saya suruh untuk menuliskan sesuatu yang sangat bernilai, kontrolnya itu di siapa? Untuk membuka genggaman tangan itu kontrolnya di siapa? Di penulisnya atau yang merayu, yang membujuk, atau yang memaksanya tadi? Yang menuliskan, berarti Bapak Ibu yang menulis, itu kontrolnya di situ. Nah, kalau kita ibaratkan siswa, maka Bapak Ibu tadi yang menulis sesuatu yang bernilai di kertas tadi itu adalah siswa. Sementara kita adalah posisi yang merayu, yang membujuk, yang menghukum, yang mengancam dan sebagainya. Padahal sebenarnya yang menjadi kontrol untuk bisa membuka itu adalah siswanya sendiri kalau kita kaitkan dengan konteks siswa. Nah, jadi kita tidak bisa mengontrol benar-benar merubah siswa itu sesuai dengan keinginan kita. Karena kontrol itu dimiliki oleh siswa. Sekeras apapun hukuman yang kita berikan atau penguatan yang positif bagaimanapun kita berikan kepada siswa, tidak akan mengubah mereka. Karena yang mengubah hanya mereka sendiri. Nah, itu. Selanjutnya, next Pak. Nah, ini sekarang baru kita masuk. Apa itu budaya positif? Kita diskusi saja. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mungkin mempraktikkan sendiri budaya positif yang ada di sekolah kita. Boleh Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan atau komentar tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Silakan. Ada Bapak Ibu yang mau komentar tentang apa itu budaya positif? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan budaya positif ini saya baru melakukannya selama saya mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Di sini hanya namanya saja yang banyak di sini budaya positif, seperti kita percakapan coaching terhadap siswa yang bertujuan, misalkan percakapan itu dijuluki dengan tirta. Salah satunya T itu adalah tujuan, I itu identitas, R itu rasa, rencana, dan T itu adalah tujuan atau tanggung jawabnya. Nah, di sini di budaya positif kalau kita melaksanakannya memang agak berat sih memang. Tapi untuk melakukannya itu adalah kita selaku guru harus pola pikir kita bertumbuh. Karena semakin kesini pemerintah terutama Kementerian Pendidikan itu memudayakan supaya kita adalah guru yang memiliki budaya positif. Itu saja Pak Badul. Ya, terima kasih Bu Dian, luar biasa sudah aktif di PMM Bu ya. Kita banyak belajar dari Bu Dian. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar tentang budaya positif di sekolah kita. Kalau tidak ada,
Kita langsung aja ya biar agak cepet ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang muridnya menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itulah budaya positif sesungguhnya. Jadi nilai-nilai yang kita tanamkan kepada siswa itu bisa membuat mereka lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan lebih kritis terhadap permasalahan yang mereka hadapi, lebih aktif. Selanjutnya, nah biasanya kalau budaya positif itu dihubungkan dengan disiplin, kata disiplin ya, disiplin positif dalam hal ini. Untuk melaksanakan budaya positif tersebut, kita tentu harus memiliki disiplin. Nah, sekarang kita akan bahas dulu disiplin. Kata disiplin di sini adalah berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina ya, artinya belajar. Dalam budaya kita, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita membuat peraturan agar mereka yang kita siswa-siswa kita tersebut bisa mentaati aturan. Jadi itu disiplin. Nah, kalau kita kaitkan dengan disiplin positif, nah disiplin positif itu adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi mereka akan melaksanakan budaya-budaya yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan kesadaran sendiri, bukan karena takut dengan hukuman yang kita buat, kemudian karena adanya iming-iming penghargaan yang kita berikan misalnya, bukan, tapi karena sesuai dengan kesadaran mereka sendiri, karena mereka ingin menjalankan nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka percayai yang akan membentuk karakter mereka ke depannya. Selanjutnya, dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Nah, di sini tadi sudah kita bahas di awal, memang betul ya, di 3 pernyataan yang tadi ada yang terakhir itu bahwa hukuman dan penghargaan itu bisa membuat anak menjadi lebih disiplin. Memang betul bisa mendisiplinkan anak, tapi motivasinya itu berasal dari luar, eksternal. Anak takut karena ada hukuman kalau seandainya melanggar. Kemudian anak termotivasi karena ingin mendapatkan coklat dari gurunya atau permen dari gurunya, sehingga mereka termotivasi. Nah, motivasi mereka itu dihasilkan dari motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Motivasi eksternal itu kalau seandainya kita hilangkan hukuman, kita hilangkan penghargaan, rewardnya tadi, maka anak akan kembali lagi ke karakter mereka semula. Jadi itu. Kemudian, nah ini di sini ada 3 perilaku motivasi perilaku manusia yang sudah disebutkan oleh Bu Kom tadi ya. Jadi tergantung mereka alasannya apa kalau melanggar itu. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama adalah dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu atau melaksanakan tata tertib itu karena dia takut dihukum. Kemudian yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Gurunya memberikan sesuatu sehingga dia termotivasi untuk melakukan tata tertib itu. Kemudian yang terakhir adalah menjadi diri mereka sendiri yang diinginkannya dan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi dia pengen melakukan sesuatu yang dia percaya dan menegakkan nilai-nilai kejujuran, misalnya nilai-nilai yang mereka percayai. Misalkan contoh yang kecil aja dari
tugas kita sebagai pendidik di kelas. Ada anak yang tidak mau mencontek, biarlah nilai aku jelek misalnya. Ada yang seperti itu. Daripada aku nyontek, lebih baik nilai aku hancur. Ada yang seperti itu, tapi jarang. Kebanyakan biasanya mindahkan kalau dia. Mindahkan tugas wong. Nah, ada tapi yang seperti itu. Nah, kita ingin seperti itu. Anak yang memang betul-betul menegakkan disiplin atau nilai-nilai yang dipercayainya. Dan itu akan membentuk karakternya di masa yang akan datang, masa depan. Dan itu akan sangat baik sekali. Kalau yang pertama, kedua itu adalah motivasi, ya lanjut, motivasi eksternal, ya, yang berasal dari luar, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau yang ketiga itu adalah motivasi internal, lanjut next. Nah, motivasi eksternal berasal dari luar. Nah, kalau yang ini motivasi dari dalam diri siswa itu. Jadi dia akan melakukannya tanpa adanya iming-iming dari gurunya, misalnya memberikan penghargaan, tanpa takut karena dihukum, ada perasaan seperti itu. Tetapi dia melakukan sesuatu itu karena memang ingin menjadi dirinya sendiri sesuai yang diinginkannya dan berpatokan atau bersandar pada nilai-nilai keyakinan yang dipercayainya. Kemudian selanjutnya, nah ada 5 kebutuhan siswa, kebutuhan manusia maksudnya ya, bisa siswa bisa manusia yang harus dipenuhi. Kalau seandainya ada satu saja kebutuhan dasar manusia ini yang tidak terpenuhi, maka dia akan mendapat masalah atau bermasalah. Sama dengan siswa kita, Bapak Ibu. Kalau salah satu kebutuhan dasarnya belum bisa dipenuhi, maka dia akan membuat masalah. Apa itu 5 kebutuhan dasar? Yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, ini jelas. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Nah, mungkin dari beberapa kebutuhan ini bisa jadi siswa kita yang melanggar aturan itu ada sesuatu kebutuhan dasarnya yang belum bisa dipenuhinya. Contoh kasus misal anak tersebut terlambat masuk ke kelas karena ke kantin dulu, benar kan? Nah, berarti kita harus memahami bahwa sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya itu yang pertama ya bertahan hidup, ya. Karena kan lapar. Ya, lapar. Kalau orang lapar, kalau kita mau paksakan belajar ya tidak akan bisa. Nah, tinggal bagaimana caranya kita menghadapi anak tersebut, jangan itu menjadi kebiasaan buruknya. Sekarang kita akan kaitkan dengan nilai-nilai yang mereka percayai sehingga mereka sadar bahwa sesuatu yang diperbuatnya itu kurang sesuai dengan nilai kebaikan yang harus ditegakkannya. Kemudian selanjutnya, nah jadi kesimpulannya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini kita sudah tahu jelas bahwa kita menegakkan disiplin itu kepada siswa tidak harus memberikan hukuman, tidak juga dengan cara memberikan iming-iming, tetapi kita ingin mereka belajar memahami dan memunculkan motivasi diri mereka sendiri untuk melakukannya dengan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Karena kontrol itu bukan berasal dari kita sebagai guru, tapi kontrol berasal dari mereka. Tinggal kita mengarahkan saja. Selanjutnya, nah disiplin positif itu akan membawa pada nilai kebajikan yang sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila, sesuai dengan kurikulum yang sudah kita terapkan di kelas 10. Di posisi disiplin positif itu, ketika budaya positif sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita, maka itu akan mudah sekali untuk mewujudkan P5, profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Selanjutnya, nah inilah peta bahwa ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Nah sekarang mungkin kita akan diskusi dulu
apa bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas, Bapak Ibu? Ada yang mau komentar? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas sesuai dengan yang sudah kita buat? Atau biasanya kalau di kelas itu kesepakatan kelas ya? Ada kesepakatan. Beberapa kelas saya lihat ada kesepakatan kelas dan ada konsekuensi. Di sini muncul ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Bisa komentar? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja cukup? Mungkin Bapak Ibu ada yang pengen sharing, karena kan ini kan seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, ini hanya sebagai diskusi saja, biar Bapak Ibu memberikan umpan balik juga kepada saya, masukan kalau seandainya ada yang kurang sesuai dari apa yang sudah saya sampaikan di sini. Bu Netriana mungkin sebagai rekan sesama calon guru penggerak yang sudah senior memberikan komen kepada saya, masukan ada? Tidak ada? Ya kalau tidak, karena waktunya berjalan terus, kita langsung aja ya. Saya jelaskan sedikit di sini. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas yang membuatnya adalah kita guru atau siswa yang kita suruh ya, buat satu orang. Peraturan kelas itu biasanya sudah kita tentukan sendiri. Siswa kita tidak ajak untuk terlibat membuat aturan kelas itu. Biasanya guru sendiri. Kemudian kalau keyakinan kelas itu kita buat muncul dari peraturan kelas. Nanti kita akan munculkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan atau nilai-nilai yang percayai itu akan membentuk karakter siswa menjadi lebih positif. Jadi itu akan memunculkan motivasi internal mereka. Misalkan nih seperti ini. Rata-rata orang kalau ditanya kenapa dia memakai helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor, pasti jawabannya karena takut kena tilang kan? Iya kan? Takut kena tilang karena ada polisi, benar kan? Kalau udah kati polisi ngapain nak pakai helm? Nah ada juga yang menjawab karena faktor keselamatan. Nah, yang mana yang benar-benar galau itu benar. Tapi di sini ada perbedaan yang mendasar, perbedaan prinsip. Sama-sama mereka akan menggunakan helm walaupun mereka takut, tetap menggunakan helm. Walaupun mereka sadar karena itu adalah pentingnya keselamatan bagi mereka, tetap menggunakan helm. Sama-sama menggunakan helm semua. Tapi bedanya itu adalah ketika anak atau kita yang menggunakan helm itu karena faktor keselamatan, berarti secara tidak langsung kita meyakini bahwa nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri kita itu kita bisa aplikasikan. Bahwa kita memakai helm itu karena kita sadar kita melindungi diri kita, karena ada faktor nilai keselamatan tadi. Jadi dimanapun, kapanpun, walau polisi ada, tidak ada polisi, malam, siang, tetap menggunakan helm. Karena dia meyakini memakai helm itu adalah suatu penting bagi dirinya untuk menjaga keselamatan dirinya. Kalau tidak ada polisi, lepas helmnya. Nah, di situ bedanya. Kalau keyakinan kelas, anak itu dia bisa menyadari sendiri. Misalkan dia keyakinan tentang anak perlu untuk mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran di kelas, misalnya seperti itu. Nah, aplikasinya itu bagaimana dia bisa menjaga supaya dia bisa lebih jujur, menegakkan nilai-nilai kejujuran itu dengan cara yang memang benar nyata, bukan hanya sekedar di mulut. Misalnya dia mengerjakan tugas PR itu memang benar dia kerjakan di rumah, bukan karena dia mencontek temannya yang ada di sekolah. Nah, memang benar itu sulit sekali untuk memunculkan nilai itu. Tapi apa salahnya kita mulai bagaimanapun, walaupun gagal nanti, tapi kita sudah mencoba dan memperbaiki kalau seandainya ada kesalahan selanjutnya.
Jadi keyakinan kelas itu akan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa karena dia ingin menegakkan nilai-nilainya, sementara peraturan kelas cenderung kita sendiri yang mendorong mereka untuk berbuat. Nah, kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, dia akan menghasilkan lingkungan yang positif. Lingkungan positif yang banyak, di setiap kelas ada lingkungan positif, maka di sekolah, satu sekolah itu akan memiliki budaya yang positif. Itu. Selanjutnya, nah di sini posisi kontrol guru ini yang terakhir Bapak Ibu, tapi agak panjang di sini karena ada video. Jadi posisi kontrol guru ada 5: sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nanti ada satu video yang Bapak Ibu silakan nanti nilai sendiri video pertama itu termasuk apa, apakah sebagai penghubung, hukum, atau sebagai teman dan sebagainya. Namun sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan apa sih posisi kontrol guru sebagai penghukum itu seperti apa, kemudian sebagai teman seperti apa. Silakan Pak Ijon diklik gambarnya. Sebagai penghukum itu akan dijelaskan oleh Penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi posisi penghukum tadi sudah kita simak. Lanjut ke posisi pembuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya sebagai teman, posisi kontrol guru itu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau sekarang. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir posisi manajer. Bapak Ibu, apa itu? Manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Nah itu Bapak Ibu ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu yang tadi ya. Posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Ya silakan Bapak Ibu menilai diri sendiri, apakah posisi Bapak Ibu itu ada di posisi 1, posisi 2, dan selanjutnya.
Nah, sekarang untuk lebih memahami, kita lihat saja contoh. Nanti dari video ini saya akan mengajak Bapak untuk berdiskusi, termasuk posisi apa video-video yang akan kita saksikan ini. Silakan. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu... Jadi posisi yang pertama tadi sudah kita saksikan, itu adalah posisi penghukum. Jadi jawabannya itu yang pertama posisi penghukum, kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Jadi kita membuat anak itu jadi dia merasa bersalah. Yang mana itu kira-kira Ibu? Yang kedua ya tadi ya. Yang kedua. Kemudian posisi teman. Posisi teman itu lebih friendly terhadap siswanya. Ya, Pak Ijon dengan Ibu Suwatu dengan siswanya ya. Kemudian posisi manajer itu yang posisi keempat tadi videonya. Posisi keempat. Nah, tentu kita ingin semua pendidik cita-citanya adalah di posisi sebagai manajer. Karena posisi manajer ini akan melatih anak untuk memunculkan sendiri solusi apa yang kesalahan yang mereka perbuat, sehingga mereka lebih mandiri, bertanggung jawab, dan lebih menjadi apa yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai keyakinan mereka. Selanjutnya, nah untuk menerapkan posisi manajer itu ada dikenal dengan istilah restitusi. Nah, restitusi itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas di posisi ini bawah. Kemudian di posisi selanjutnya yang kedua adalah validitas tindakan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Karena di sini tidak cukup waktunya, nanti juga akan saya share materinya di grup aja. Lanjut. Nah, kemudian langkah apa yang harus kita lakukan ketika ingin membuat budaya positif ini bisa terlaksana di sekolah kita, yaitu kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di kelas-kelas kita membuat keyakinan kelas.
Caranya bagaimana kita berdiskusi dengan siswa. Jangan gurunya yang menentukan nilainya, tapi kita berdiskusi dan memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan masukan tentang nilai-nilai apa yang akan kita munculkan dalam satu kelas itu. Nilai-nilai ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Selanjutnya, nah ini contoh keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di kelas 12-nya 2-3 itu ya. Sudah saya buat dengan siswa, itu nilai-nilai apa yang mereka yakini, mereka kumpulkan nilai-nilai itu dan kita sepakati itu adalah nilai-nilai keyakinan kelasnya. Seperti bisa kita jabarkan nilai, misalnya nilai kejujuran yang akan diangkat oleh siswa. Jadi bisa kita buat penjabarannya, setiap anggota kelas perlu memiliki sifat yang jujur. Bisa juga kita subjabarkan lagi, mengerjakan PR di rumah dengan mandiri misalnya. Kemudian berkata jujur dan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu bisa kita buat kesepakatan itu yang melibatkan seluruh siswa. Dan kita konsisten untuk melaksanakannya. Lanjut. Nah, selesai. Terima kasih. Ya, sudah semua materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin dari beberapa apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada sesuatu yang mengganjal di hati Bapak Ibu. Terakhir sebelum kita tutup kegiatan ini, saya ingin mendengar komentar atau pertanyaan atau masukan atau apapun yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada kami di sini. Silakan. Baik Bapak Fadullah, terima kasih atas paparan materinya. Semoga materi ini bermanfaat. Sebenarnya materi ini panjang ya bahasanya. Kalau dibuat diskusi bakal makan waktu yang bakal panjang banget, sangat menarik. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi paparan materi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Bapak Fadullah SPD. Selanjutnya kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu peserta diseminasi, silahkan bila ada pertanyaan mengenai paparan materi yang telah disampaikan. Kita akan buka dalam satu sesi dulu. Sesi pertama ini diberikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Sangat bermanfaat kegiatan yang dilakukan oleh Pak Padul hari ini, dan ini membuat jiwa-jiwa malas kami ini terbangun Pak Padul. Jadi mulai bersemangat, pengen ngasah otak lagi, kan selama ini lama tertidur kami nih. Jadi dengan kegiatan seperti ini, dan semoga kedepannya Pak Padul lebih sering lagi buat kegiatan yang positif, bernilai positif seperti ini. Dan satu lagi Pak, saya minta tolong boleh di share di grup yang posisi kontrol guru tadi. Boleh jadi kita ini kan bisa belajar menonton itu, berkaca, oh saya sebagai guru selama ini seperti ini, harusnya seperti ini. Misalnya seperti saya dengan Ijon selama ini sering di posisi kontrol sebagai teman, tapi kan yang lebih baik itu tadi manajer. Nah gimana? Bagaimana caranya saya dengan teman-teman yang lainnya bisa jadi guru yang berada di posisi manajer tadi, begitu. Terima kasih Pak Padul, sangat bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Uswatun. Benar ya Bapak Ibu ya, karena memang selama ini kita berpikir bahwa diri kita itu pada posisi kontrol tadi, merasa bahwa kita bisa mengontrol siswa kita. Kita nggak tahu kita di posisi mana. Baik, ada pertanyaan atau tanggapan lagi terhadap paparan materi pada hari ini Bapak Ibu sekalian sebelum kita tutup acara hari ini? Terima kasih. Jangan cari ini Pak, mau nanya, kan tadi ada 5 posisi kontrol itu kan. Nah yang mau saya tanyakan ini, kira-kira guru itu bisa tidak mencangkup kelima-limanya itu, seperti itu. Atau misalnya guru ini, sikapnya ini lebih ke yang ini, seperti itu. Atau misalnya ke yang pertama tadi penghukum. Atau memang satu guru itu bisa mencangkup dari kelimanya itu, atau keempat, seperti itu.
Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lela. Silakan Pak Fadul langsung ditanggapi tanggapan Bu Atun dan dari Bu Lelawati. Terus, ya terima kasih. Yang pertama saya apresiasi kepada Bu Atun. Terima kasih sudah memberikan support kepada saya. Kemudian pertanyaan kepada dari Bu Lela tadi, apakah setiap guru itu bisa melaksanakan 5 kontrol itu sekaligus? Ya bisa, karena kita pada dasarnya kita sudah memposisikan diri kita dari kelima itu. Benar, ada yang posisi selama ini kadang posisi penghukum, kadang juga posisi sebagai teman, ya. Kadang juga posisi sebagai pemantau. Kalau kita punya kesepakatan kelas di kelas kita sebagai wali kelas, biasanya kan ada konsekuensi. Nah, itu posisi pemantau. Pemantau itu dia hanya memantau saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa yang melanggar tersebut, kita hanya menjadi pemantau saja. Nah, misalnya dalam kata, kamu tahu kan hukumannya apa? Yang sesuai dengan kesepakatan kelas kita, kan dia kan sudah tahu kesepakatan kelas. Nah, berarti apa konsekuensinya? Dia sudah tahu konsekuensinya. Sekarang kamu laksanakan konsekuensi. Itu sebagai posisi pemantau. Dia hanya datar saja. Nah, posisi yang paling terbaik itu adalah posisi manajer. Tidak semua guru, termasuk saya pribadi, ketika saya mengetahui posisi manajer ini adalah merupakan suatu tamparan, termasuk kepada diri saya pribadi, karena saya sering posisi sebelum saya mempelajari ini adalah posisi sebagai penghukum. Saya ingin anak tersebut nurut sesuai dengan tata tertib dengan cara memberikan hukuman yang keras kadang-kadang supaya dia bisa taat terhadap tata tertib di sekolah kita. Tetapi ternyata memang betul ada anak yang tidak ikut upacara. Sudah kita kasih hukuman, besoknya ngulang lagi, tidak ikut upacara. Kasih hukuman yang lebih keras, ngulang lagi. Mungkin ada yang kurang tepat posisi kita sebagai kontrol guru di sini. Apa salahnya kita coba yang posisi yang ideal tadi sebagai manajer tadi, yaitu ingin memberikan solusi kepada siswa terhadap permasalahan yang diinginkan. Tentu kita akan bertanya kan, apa kebutuhan dasarnya yang mungkin belum terpenuhi, sehingga kalau kita bisa membantu, kita bantu. Kemudian apa kesalahannya, seperti kejadian ketika kita upacara hari Senin kemarin, ketika kepala sekolah mengajak teman yang lari ke tengah lapangan itu. Nah, posisi itu saya sebenarnya ingin menerapkan posisi restitusi walaupun tidak terlalu muncul seluruhnya. Jadi saya memberikan penguatan kepada siswa agar dia mengetahui salahnya seperti apa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian komitmen karena itu adalah kesalahan dan dia akui sendiri dia salah. Dan kita support untuk dia berubah, kita dukung supaya dia muncul kesadaran diri, oh dia salah, dan dia akan berubah sendiri. Tidak bisa kita langsung hukum dia akan berubah, belum tentu. Seperti teori kontrol tadi. Ya Bapak Ibu, dengan posisi manajer tadi tentu kita semua ingin posisi yang ideal sekali. Tapi walaupun kita posisi sebagai sebelum manajer tidak apa-apa, yang penting kita tahu bahwa dampak-dampak dari posisi kontrol tersebut tadi sudah saya share. Ketika kita posisi penghukum, anak tersebut akan muncul dendam dalam dirinya sendiri. Dan itu yang tidak kita inginkan, karena kita ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan yang akan berguna untuk karakternya di masa depan. Nah, itu saja. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan dari pertanyaan teman-teman tadi. Mungkin Bapak Ibu mengingat waktu yang sudah semakin siang dan kita juga ada kegiatan yang lain, kita akhir ya Pak Fadul ya. Demikianlah tadi paparan materi tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7. Semoga materi pada hari ini dapat berguna bagi kita, minimal menumbuhkan motivasi untuk berubah menjadi lebih baik lagi, bahwa lain masanya, lain juga caranya Bapak Ibu, sehingga kita guru harus mengikuti
bagaimana sifat atau perkembangan anak murid kita saat ini. Kalau kita ingin berubah, mulailah dari diri kita sendiri dan mulailah pada saat ini. Semoga nanti setelah ada angkatan 7 Pak Fadullah, angkatan 9, selanjutnya ada angkatan 11 yang dibuka CGP. Mari silakan kita mendaftar sama-sama. Mungkin kalau misalnya bareng-bareng ngerjain tugasnya juga akan lebih ringan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup acara ini, mari bersama-sama kita lafalkan lafal hamdalah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.